baik. Oh, puji Tuhan. Ya. Oh, Pak Andreas dari Malang sudah ikut juga. Ya. Baik. Ayo kita belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini dari Matius 5 ayat yang keempat. Ya. Matius 5 ayat yang keempat. Saya akan baca dulu. Ya, ini tema, ini minggu yang kedua dari khotbah di bukit, Matius pasal yang kelima. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang yang miskin di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar yang berduka cita akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, saudara, berduka cita dalam hal apa? Ya, kita akan belajar. Nah, saya mulai dengan 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Timotius 3 ayat yang ke ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Kita mulai dengan ayat ini. Apa itu arti berduka cita? Ya. 2 Timotius 3 ayat 18, ayat 12. Oke, saya baca dulu. Ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Ya, saya matikan aja videonya. Ya, terima kasih Erik. 2 Timotius 3 ayat 12. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Nah, saya akan gabungkan rasa duka cita dengan aniaya di ayat ini, 2 Timotius 3 ayat 12. Kenapa sih harus ada duka cita? Kenapa harus ada aniaya dalam hidup kita? Kenapa harus ada yang tidak enak yang kita alami di hidup kita? Kenapa? Ya, satu lagi, Filipi 1 ayat 29. Ya, supaya kita makin ngerti kenapa harus ada aniaya, ada duka cita. Ya. Filipi pasal yang pertama ayat 29. Oke, saya bacakan Filipi pasal pertama ayat 29. Begini firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, ya, melainkan juga ya untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat ini, aneh bukan Tuhan kita? Ternyata kita ini gak cuma dikaruniai supaya percaya, tapi kita pun dapat karunia untuk menderita untuk Dia. Nah, untuk apa? Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus memang harus menderita, ya, aniaya. Nah, saudara, ternyata Tuhan ingin, ya, yang pertama di dalam penderitaan, di dalam aniaya, ya, di dalam duka cita itu kita ini berhenti atau stop berbuat dosa. Ya, saya ulangi, siapkan Erik 1 Petrus 4 ayat 1. Di dalam aniaya, di dalam penderitaan, di dalam duka cita, ya, 1 Petrus 4 ayat 1, ternyata kita ini bisa berhenti berbuat dosa.
Nah, uniknya firman Tuhan, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan kita bisa berhenti berbuat dosa, ternyata bukan waktu kita doa puasa, bukan waktu kita selesai doa kelepasan, bukan waktu kita selesai ini, selesai itu, tidak. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan kita ini berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, penderitaan secara fisik, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, saya ulangi, ini konsep yang sangat sederhana tapi luar biasa. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa? Yaitu siap mengalami aniaya, siap mengalami duka cita. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ya, ngalami duka cita, ngalami hal-hal yang gak enak secara fisik, ya, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, ini luar biasa. Yang telah menderita secara fisik, maka orang itu telah berhenti berbuat dosa. Maka itu Tuhan berjanji, ya, di dalam Matius 5 ayat 4 tadi, bahwa kalau kita berduka cita, kita pasti dihibur. Ya, bagaimana kita nggak terima penghiburan kalau kita bisa berhenti berbuat dosa? Jadi arti duka cita di Matius pasal 5 ayat, ya, arti duka cita di Matius 5 ayat yang keempat, ya. Bentar, saya ini mati enggak ya? Oke. Itu artinya kita ini siap mengalami penderitaan secara fisik supaya kita berhenti berbuat dosa. Nah, dengan sendirinya kalau kita sudah bisa berhenti berbuat dosa, kan kita terima penghiburan. Oh, mengalami sukacita yang luar biasa karena memang tidak ada dosa di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, setelah kita menang atas dosa-dosa itu, karena kita siap menderita secara fisik, oh, hasilnya akan luar biasa. Apa itu hasilnya? Ya, yaitu makin hari kita akan makin menikmati semua janji-janji Tuhan yang tersedia di dalam firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita bisa berhenti berbuat dosa, hidup kita betul-betul berjalan seperti yang Tuhan inginkan, maka hanya keindahan-keindahan yang kita alami dalam kehidupan ini. Maka itu arti Matius 5 ayat 4. Kalau kita berduka cita, kita itu dihibur, ya karena kita otomatis setiap saat, gak cuma setiap hari, bisa menikmati suasana surga dalam hidup ini. Nah, ini yang Tuhan rindukan atas kita. Ya, kalau kita ingat peristiwa Kejadian pasal yang ketiga, kapan manusia mulai putus hubungan dengan Tuhan? Kalau manusia putus hubungan dengan Tuhan, berarti manusia itu mengalami neraka dalam hidupnya. Saya ulangi lagi, kalau manusia itu mengalami putus hubungan dengan Tuhan, maka orang itu mengalami neraka. Nah, kapan kita putus hubungan dengan Tuhan? Ketika ada dosa dalam kehidupan kita.
Nah, untuk berhenti berbuat dosa, kembali lagi tadi 1 Petrus 4 ayat 7, ya, maka kita akan mengalami perkara-perkara surgawi dalam hidup kita. Kita akan mengalami suasana Taman Eden itu. Ya, terima kasih Erik. Dibuka lagi 1 Petrus 4 ayat 1. Jelas ya saudara, jadi duka cita itu indah dalam hidup kita. Karena kita sedang mengizinkan penderitaan fisik kita alami. Oke, karena ditayangkan saya baca lagi. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Haleluya. Jadi kalau kita bisa stop, bisa berhenti berbuat dosa, artinya saudara, kita mengalami duka cita. Secara fisik nggak enak, ya, secara daging tidak enak. Tapi secara roh, kita mengalami sukacita yang luar biasa. Maka itu fisik menderita, tapi roh kita dihibur. Jelas ya? Oke Erik, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini bukti bahwa kalau kita tidak berhenti berbuat dosa, berarti kita sedang putus hubungan dengan Tuhan. Ya, saya ulangi, kalau kita tidak berhenti berbuat dosa, berarti kita sedang putus hubungan dengan Tuhan. Ya. Oke, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bagaimana kita mau dihibur kalau begini hubungan kita dengan Bapa di surga terputus? Nah, sekarang kita akan baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saudara bisa bayangkan seperti ini penderitaan kita kalau kita putus hubungan dengan Tuhan karena dosa. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, ya, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu, saudara garis bawahi ayat 2, yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhanmu, kata Yesaya, ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan hidup kita kalau kita terputus hubungan dengan Tuhan. Wih, ngeri sekali. Ya, berapa minggu yang lalu viral tulisan di sosial media. Nggak tahu siapa yang nulis, tapi itu bagus untuk kita berpikir sederhana. Ketika Yahweh Tuhan menciptakan ikan, dia berkata kepada air, jadilah ikan. Waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dia berkata kepada tanah. Nah, ketika dia menjadikan manusia, dia berkata kepada dirinya sendiri, marilah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita. Lalu penulisnya berkata, maka itu air tanpa ikan tetap air, tapi ikan dikeluarkan dari air dia mati. Ya, tumbuh-tumbuhan dari tanah asalnya. Maka itu kalau tumbuh-tumbuhan dilepaskan dari tanah, maka dia akan mati. Nah, begitu pula manusia. Karena manusia itu dijadikan dari diri Tuhan, maka kalau manusia itu melepaskan diri dari Tuhan, dia pasti
akan mati. Wih, itu betul sekali. Maka itu saudara, untuk bisa dihibur menurut Matius 5 ayat 4, maka saudara dan saya harus mengalami duka cita. Mengapa kita harus mengalami duka cita? Karena kita harus berhenti berbuat dosa. Bagaimana kita bisa berhenti berbuat dosa? Yaitu saudara dan saya harus menderita secara fisik, ya, secara jasmani. Itulah duka cita yang kita harus alami dalam kehidupan kita. Baru kita bisa dihibur. Oh, terima kasih Bapak untuk sebuah prinsip, sebuah konsep yang luar biasa ini dalam hidup ini. Terima kasih. Jadi siap ya kita mengalami duka cita dalam hidup kita supaya kita dihibur. Yaitu dengan duka cita yang kita alami, kita berhenti berbuat dosa. Dan kalau kita berhenti berbuat dosa, berarti kita punya hubungan yang sangat indah dengan Bapa di surga. Jadi ada kesegaran, ada sukacita, ada kebahagiaan karena kita punya hubungan dengan Bapa di surga, sumber hidup itu sendiri. Jadi saya harap sudah jelas tentang duka cita ini. Nah sekarang setelah kita menang atas dosa dan kita dihibur, lalu tugas kita apa? Nah sekarang kita lihat Kejadian pasal 18, ya. Kejadian pasal 18. Kita lihat akan ayat ini. Kejadian 18. Tunggu. Mulai ayat yang ke-22. Coba ya. Mulai ayat 22. Kejadian 18 mulai ayat 22. Puji Tuhan. Dari Medan, Leonard apa kabar? Stephen Lee, kamu masih di Samarinda, masih di Pampang? Kejadian 18 ayat 22. Oke, belum? Ya, saya akan baca. Oke, ayat 20-21. Maaf saudara, saya salah. Kejadian 18 ayat 20-21. Ya, saya ulangi. Setelah kita dihibur, ya, karena kita sudah bisa berhenti berbuat dosa, kita mengalami hubungan yang mesra, hubungan yang manis. Ya, setelah kita berhenti berbuat dosa, kita punya hubungan yang mesra, hubungan yang manis, menyatu dengan Bapa di surga, menyatu dengan sumber kehidupan, ya, menikmati pergaulan dengan Bapa di surga. Wah, mengalami sukacita yang luar biasa. Maka kita tidak boleh enak sendiri. Lihat ayat 20 pasal 18 ini, ya. Sesudah itu berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Saudara, mari kita perhatikan penekanan ayat ini. Jadi Yahweh Tuhan Bapa di surga turun menemui Abraham untuk membicarakan Ishak lahir tahun depan. Terus setelah itu Yahweh Tuhan menuju ke Sodom. Untuk apa ke Sodom? Dikatakan untuk ngecek betul nggak keluh kesah orang tentang Sodom dan kejahatannya. Berarti saudara, ada sekelompok orang pada masa itu. Saya nggak dijelaskan siapa orang-orang ini.
Tapi jelas ada sekelompok orang pada masa itu yang berkeluh kesah. Saudara perhatikan kata berkeluh kesah. Boleh enggak saya ganti lagi dengan kata berduka cita? Ya, ada orang-orang yang berduka cita. Dan orang-orang, sebentar zoomnya terputus lagi sinyalnya ini. Tuhan menolong dalam nama Yesus. Oke. Ya, Tuhan tolong sinyalnya ini. Kami mau belajar firman-Mu. Oke, baik. Jadi ada orang-orang yang berduka cita hari itu melihat kejahatan Sodom Gomora. Nah, begitu duka citanya, lalu mereka lapor ke surga tentang kejahatan yang terjadi itu. Karena Tuhan mendengar laporan duka cita orang-orang di masa itu tentang kejahatan Sodom dan Gomora, maka Tuhan turun untuk ngecek. Berarti setelah kita mengalami kemenangan atas dosa, kita sudah bebas dan kita punya hubungan yang mesra dan yang manis kepada Tuhan. Ingat, kita tidak boleh santai. Kita harus ingat orang-orang yang lain yang belum diselamatkan, yang masih hidup di dalam dosa. Nah, di situ saudara, kita cerita, kita laporkan ke Bapa di surga tentang kejahatan-kejahatan itu. Ini duka cita yang berikut. Jadi, duka cita yang pertama tadi, kita berduka cita karena kita harus menikmati penderitaan secara fisik supaya kita berhenti berbuat dosa. Duka cita yang berikut yaitu kita berduka cita karena melihat kejahatan, kriminalitas, kerusakan hidup, kehancuran yang terjadi di sekitar kita. Kita mengalami duka cita itu. Nah, terus kita lapor, kita cerita kepada Bapa di surga. Nah, Tuhan mendengar cerita itu kita karena beban hidup dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, kita merasakan itu. Inilah tugas kita. Ya. Berapa kali saya negur orang yang menangis, ya. Saya negur orang yang menangis. Apa yang saya tegur? Yaitu kalau menangis karena putus pacar, awas kamu nangis. Memalukan Tuhan. Malah saya mengajarkan kalau ada anak-anak muda putus pacar, jangan nangis. Harus bersuka cita. Kalau perlu buat pesta, 7 hari 7 malam. Nggak usah pakai makan, kasih minum saja. Loh, kenapa diputus pacar kok bersuka cita? Karena Tuhan melepaskan saudara, membebaskan saudara, meluputkan saudara dari penderitaan. Maksudnya begini logika saya untuk anak-anak muda. Begitu, awas kamu ya, menangis karena diputus pacar, awas kamu. Air matamu terlalu murah kalau kamu pakai untuk nangisin diputus pacar. Begini yang Tuhan tunjukkan. Dengar anak-anak muda, kamu milih mana? Ketahuan ya pacarmu atau pasanganmu ketahuan tidak setia sebelum menikah atau setelah menikah. Maaf ini kalau suruh milih, ya semua orang pasti lebih baik ketahuan sebelum menikah, tidak setia, sehingga nggak lebih sakit nanti kalau sudah menikah. Nah, itu alasannya. Kenapa kalau diputus pacar harus pesta? Karena puji Tuhan, karena ketahuan dia tidak setia. Ngerti ya? Nah, itu jangan nangis.
Yang berikut, jangan tumpahkan air mata karena nggak punya duit. Awas, terlalu murah air matamu kalau nggak punya duit menangis. Jangan menangis karena, betul ada yang jawab, ya Arfan, sebelum menikah jauh lebih baik ketahuan nggak setia. Jangan menangis waktu kelaparan, jangan, dalam nama Yesus. Lalu air mata itu untuk apa? Ini jawabannya. Air mata kita harus kita tumpahkan. Ya, saya ulangi, air mata kita harus kita tumpahkan untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang hidup di dalam kejahatan, dalam dosa. Di situ kita berduka cita. Tuhan, tolong beri kesempatan untuk aku bisa mendekati dia. Itu air mata ditumpahkan. Itu air mata duka cita yang sangat berharga. Ya, dengan menangisi mereka yang hidup di dalam dosa, maka kita akan dihibur, saudara. Nah, itulah orang-orang yang tercatat di Kejadian 18 ayat 20 dan 21 tadi. Bukankah hari-hari ini, saudara, kita melihat kejahatan di sekitar kita luar biasa? Maka itu ayo mulai hari ini, saudara, kita mengalami duka cita karena dosa, karena kejahatan yang sedang merajalela di mana-mana saat ini. Maka itu ini waktunya, ya, supaya Tuhan bisa memakai hidup kita untuk menyelamatkan banyak orang itu. Jelas ya, kalau begitu ini cara Tuhan membuat kita mengalami duka cita supaya kita dihiburkan. Sekarang kita lihat Yeskiel pasal 9. Terima kasih Kotem tadi menunjukkan ayat ini. Yeskiel pasal 9. Agak panjang pembacaannya. Mulai ayat 1. Ya, mulai ayat 1. Ada ini? Yeskiel pasal 9 mulai ayat 1. Oke, saya akan baca. Yeskiel pasal 9. Oke. Ya, Erik sudah. Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh, judulnya. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara. Kalau menangis yang dikecapkan oleh orang yang saya kira, nah Tuhan gak usah nangis, saya kata sayang air mata juga. Ya, pasal 9 ayat 1. Yeskiel. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Wih, ngeri saudara. Ayat 2. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara. Masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan. Dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan mesbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Tuhan Israel sudah terangkat dari atas kerub patung malaikat itu ke atas ambang pintu bait suci, dan ia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Nah, mulai di sini saudara perhatikan. Firman Yahweh kepadanya, berjalanlah, dia dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T. Nah, saudara, ini tafsiran. Tidak harus huruf T. Saya tidak tahu kenapa dalam Alkitab bahasa Indonesia ada huruf T. Saya nggak tahu sampai hari ini. Jadi bukan huruf T-nya yang penting, tapi ada tanda
di dahi. Ya, itu yang penting saudara, yaitu pikiran. Ya, nanti kita akan lihat. Saya ulangi ayat 4. Firman Yahweh kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang. Nah, saudara perhatikan. Hanya orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Berarti Tuhan mencari umatnya, gerejanya, kita yang dicari oleh Tuhan, yaitu yang mengalami keluh kesah, yang berduka cita. Berduka cita karena apa? Berkeluh kesah karena apa? Karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Saudara perhatikan, ngeri sekali. Erik coba lihat terjemahan yang lain untuk Yeskiel 9 ini, ayat yang keempat. Ya, kita mau bandingkan. Ya, atau mulai ayat yang keempat, terjemahan yang lain. Ya, Yahweh berfirman kepadanya, lintasilah tengah-tengah kota itu, yaitu Yerusalem, dan berilah sebuah tanda pada dahi. Nah, ini nggak ada huruf T-nya. Pada dahi orang-orang yang mengeluh dan mengadu atas semua kekejian yang dilakukan di dalamnya. BIS. Pergilah ke segala penjuru kota dan tandailah dahi setiap orang yang merasa sedih dan susah karena semua perbuatan menjijikkan yang dilakukan di kota itu. Dan Yahweh berfirman kepadanya, berjalanlah ke tengah-tengah kota, di tengah-tengah Yerusalem, dan goreskanlah sebuah tanda di dahi orang-orang yang berkeluh kesah dan berkabung karena segala kekejian yang dilakukan di tengah-tengahnya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah, lintasilah seluruh kota Yerusalem itu, dan bubuhkanlah tanda pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah serta mengerang karena segala kekejian yang dilakukan di dalamnya. Ya, ini ada saudara-saudari kita dari Delft, Belanda, pakai Alkitab bahasa Belanda. Ya. De Helen, ya sama, mengeluh, ya menangis, ya, terhadap kekejian yang terjadi saat itu. Nah, saudara, inilah duka cita yang Tuhan cari di antara kita. Saya ulangi, inilah duka cita yang Tuhan cari di antara kita. Bagaimana di masa dunia yang kejam, jahat, keji seperti ini, bagaimana reaksi kita melihat semua kejahatan itu? Apa reaksi kita? Apakah santai-santai? Wih, ngeri sekali kalau kita seperti itu. Oke ya. Jadi kembali ke terjemahan baru saja. Kita akan baca selanjutnya ayat yang kelima sekarang, Yeskiel 9 ayat yang kelima. Ya. Oke. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar. Wah, ini mengerikan, saudara. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang. Ya, yang lain tadi ya, bukan yang satu orang ini. Ikuti dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, darah-darah, anak-anak kecil,
dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Ini yang menakutkan. Dan mulailah dari tempat kudusku. Mulailah dari gereja. Ampuni kami Tuhan. Lalu mereka mulai dengan tua-tua, para rohaniwan, hamba-hamba Tuhan. Dimulai dari situ yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya, ya, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati. Waktu itu aku tinggal di belakang, aku sujud dan berseru kataku, aduh Yahweh Tuhan. Nah, Yeskiel berduka cita, aduh Yahweh Tuhan. Apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Wih saudara, ini yang menakutkan di akhir zaman ini. Bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, dari gereja Tuhan, dari bait suci. Maka itu mari kita periksa diri kita. Bagaimana kita ini mengalami duka cita karena kejahatan yang sedang terjadi. Dan yang menakutkan dimulai dari tempat kudusku, yaitu gereja Tuhan. Sekarang kita lanjut. 1 Petrus 4 ayat 17 ini. 1 Petrus 4 ayat 17. Jadi kita nggak bisa main-main dalam hidup ini, saudara. Ya. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Mari kita hidup benar di hadapan Dia. Saya ulangi, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Wih, ngeri sekali. Dari rumah Tuhan. Maka itu kalau hidup kita nggak murni, saudara, dari rumah Tuhan. Kalau hidup kita tidak murni, penghakiman itu terjadi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Tuhan? 18, saya lanjutkan. Ya. Ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Wih, menakutkan. Saya mau baca dulu, ada komentar dari Facebook. Biarin dulu Erik ayat 19, kita lanjutkan. Dari Belanda ada komentar. Sudah sampai, terjemahan BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini. Sudah sampai waktunya, saya baca dari Delft, sudah sampai waktunya Tuhan mengadili dunia. Dan umat Tuhan sendirilah yang akan diadili terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Nah, kalau Tuhan akan memulai dengan kita, bagaimanakah jadinya nanti dengan orang-orang yang tidak percaya kepada kabar baik dari Tuhan itu?
Terima kasih terjemahan dari bahasa Indonesia masa kini. Terima kasih Pak. Jadi nggak main-main Pak sekarang ini. Maka itu kalau kita bisa berduka cita sekarang ini saudara, nggak ikut hura-hura, nggak ikut sibuknya dunia dengan segala macam dosa dan kejahatannya, maka kita akan dihibur. Ayat 19 Erik belum selesai. Ya, 1 Petrus 4 ayat 19. Fani coba bukakan BMIK-nya yang ayat 18. Ayat 19 ya. Karena itu karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan. Perhatikan, yang harus menderita karena kehendak Tuhan, perhatikan duka cita, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Terima kasih Tuhan. Karena itu, jadi kita harus menyerahkan, harus menderita karena kehendak Tuhan. Nah, jadi saudara, duka cita itu baik. Setuju ya? Duka cita itu luar biasa karena hasilnya hebat. Nah, oke. Ini saudara kita Fani dari Belanda sudah menuliskan. Oke, ya, saya akan baca. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Oh, sama ini ya, terjemahan baru. Nah, saudara, ini yang Tuhan cari di antara kita. Di tengah-tengah rusaknya dunia ini, maka Tuhan ingin kita berduka cita, ya, untuk menangisi mereka yang belum diselamatkan. Jadi sekarang kita tahu Matius 5 ayat 4 artinya berduka cita itu di hadapan Tuhan akan dihibur. Nah, karena penghakiman itu akan dimulai dari rumah Tuhan. Jadi yang diadili dulu gereja sebelum Tuhan mengadili dunia ini. Saudara, mari kita lihat penghakiman terakhir. Matius 25. Matius 25. Mulai ayat Matius 25 mulai ayat yang penghakiman terakhir. Mulai ayat 31. Erik ya. Mulai ayat 31 Matius 25. Ya, langsung aja Erik satu terjemahan karena ini panjang pembacaannya. Ya. Matius 25 mulai ayat 31. Lihat judulnya. Ya, penghakiman terakhir. Nah, dari tadi kita sudah belajar penghakiman atas Sodom Gomora, penghakiman atas Yerusalem, penghakiman pengadilan atas rumah Tuhan. Dan itu semua ditandai dengan orang yang punya hati berduka cita, melihat kejahatan, kerusakan yang terjadi ini. Nah, sekarang Matius 25, penghakiman terakhir. Jadi kita tidak boleh gagal di bagian terakhir ini. Ada komentar dulu saya baca di Facebook. Masalah jangan pernah ditangisi, tapi diselesaikan. Orang berdosa dan tersesat harus menjadi beban dan air mata kita di hadapan Bapa. Betul, itulah duka cita kita. Melihat orang-orang berdosa, kita tumpahkan air mata kita
kita meratap di hadapan Tuhan untuk minta kesempatan supaya kita bisa menyelamatkan mereka. Begitu Tuhan melihat air mata kita, duka cita kita untuk orang-orang berdosa, kita nggak rela mereka mati. Kita minta Tuhan memberikan kesempatan ya untuk bisa bertemu dengan mereka supaya kita bisa memberi kesaksian. Itu duka cita ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala ya memisahkan ya. Memisahkan domba dari kambing. Gembala. Jadi Tuhan Yesus yang menjadi hakimnya dan kita gerejanya, domba-dombanya yang diadili. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terima kasih, Pak. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, kenapa? Ini yang harus kita tanyakan. Mengapa kepada para domba Tuhan Yesus, Raja segala raja itu memberi pernyataan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Kenapa? Kenapa hanya khusus pada para domba mendapat privilege, mendapat kesempatan untuk menikmati kerajaan itu? Ternyata domba-domba ini, yaitu saudara dan saya, tidak hidup egois. Kita mengalami duka cita, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan dan kesedihan, bukan karena kita meratapi nasib kita yang jelek. Tidak. Karena para domba ini berduka cita, ikut sedih, ikut susah dengan mereka yang sedang menderita di dunia ini. Sebab, nah lihat itu ayat 35. Kenapa domba-domba ini dapat penghargaan? Mari, ya, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saya percaya semua kita mau menerima kerajaan yang sudah disediakan. Betul? Kenapa? Sebab, ya, lihat ayat 35. Sebab ini alasannya. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara lihat 7 kelompok manusia yang disebutkan oleh Tuhan Yesus ini. Saya ulangi, 7 kelompok manusia yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Semuanya tentang orang susah, orang lapar, orang di penjara, orang sakit. Nah, begitu saudara dan saya
mau ikut merasakan kesusahan, kesulitan, kelaparan, kesakitan, penderitaan mereka. Ketika saudara dan saya bisa ikut merasakan apa susah yang mereka rasakan, maka kita dihibur. Kita mendapat bagian kerajaan yang sudah disediakan sejak dunia belum jadi. Oh, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Jadi indah bukan? Kalau kita merasakan duka cita karena ada 7 kelompok orang itu. Nah, tapi kita nggak sadar, ya. Terus ayat 38, ayat 37, lihat. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, raja itu katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau minum, makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Bila mana? Saudara ngerti enggak arti firman ini? Saudara, maka itu dalam kehidupan kita ini, kita harus ingat bagaimana kesedihan mereka, kesusahan mereka. Ya, mereka tanya, kapan? Nah, ayat 40 ini luar biasa. Ya, ayat 40. Kita akan melihat itu. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk saudara-saudara Yesus yang paling hina, berarti kita ikut merasakan penderitaan, kesulitan, kelaparan, kesedihan, kesusahan saudara-saudara Yesus yang paling hina itu. Jadi ngerti sekarang arti duka cita di Matius pasal yang keempat, Matius 5 ayat yang keempat. Percayalah mulai hari ini Roh Kudus akan menolong kita, ya, untuk kita menjadi pelaku firman dan kita menjadi jawaban buat banyak orang. Ya, terima kasih Erik, dikeluarkan lagi Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jelas, kita akan mengalami penghiburan yang luar biasa dari Tuhan kita. Wih, ini hebat sekali saudara, karena dengan kita merasakan, ya, penderitaan mereka, maka kita akan dihibur juga. Jelas ya saudara mulai hari ini? Oke? Jadi jangan pelit, itu artinya. Jelas gak kalau kita melihat kebenaran ini saudara? Jadi duka cita itu penting. Duka cita itu luar biasa. Duka cita itu membawa penghiburan. Duka cita itu membawa dampak yang besar di hidup kita masing-masing. Duka cita itu
membawa surga turun ke bumi karena kita menjadi jawaban, menjadi berkat buat banyak orang yang lain. Maka dengan demikian, ya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hidupnya hancur, kita menyelamatkan mereka. Ketika kita terus mendesak, ya, minta kemurahan Tuhan untuk memakai kita menjadi berkat buat orang-orang itu. Inilah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami duka cita, karena kita mau menjadi jawaban, menjadi berkat untuk banyak orang yang belum tahu jalan keselamatan, dan gara-gara kita menangisi mereka, maka mereka menemukan jalan keluar dalam hidup mereka. Oke, ayat terakhir 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Kita melihat ini. Erik, ada 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Ini ayat yang terakhir. Ya. Ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika, sementara harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Justru suruh bergembira ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Puji Tuhan untuk hal itu. Terima kasih Bapak. Dengan duka cita yang luar biasa, ternyata ada untungnya, ya. Kita akan mengalami ujian. Ya, saya teruskan ayat 7. Maksud semuanya itu. Jadi maksud duka cita itu. Ayat 7-nya Erik, ya. Betul, kontradiksi Agatha. Bergembira kok duka cita, tapi di situ letak kebenarannya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, kalau kita tahu begini, kan luar biasa. Bersukacita kita untuk menikmati hidup yang luar biasa. Jadi walaupun ada duka cita, kita menikmati hidup yang indah sekali. Oke ya saudara, jadi senang ya kalau kita bisa mengalami duka cita itu ternyata punya maksud yang mulia. Puji Tuhan untuk kesempatan kita boleh belajar dari firman Tuhan ini. Ayo kita jadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.